Oke, yang terakhir yang sering kita bahas itu gaya spiritual. Bahagia secara spiritual. Ya rumusnya gampang. Yang membuat bahagia siapa? Tuhan. Semakin baik hubungan kita dengan Tuhan, semakin dekat kita dengan Tuhan, kita akan semakin bahagia. Berarti apa? Yang membahagiakan adalah segala yang membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Itu namanya spiritual happiness. Kalau tadi existential happiness. Jadi satu-satunya jalan biar kita menemukan kebahagiaan yang sejati, yo kita harus dekat sama Tuhan. Dan teorinya banyak. Ghazali nulis Kimiyatus Sa'adah, kimia kebahagiaan. Al-Farabi nulis Tahsilus Sa'adah, produksi kebahagiaan. Tahsil itu menghasilkan. Gimana caranya menghasilkan kebahagiaan. Nanti Ibnu Maskaweh nulis Tartibus Sa'adah, urutan-urutan kebahagiaan. Kalau di Islam banyak. Ya nanti kapan-kapan kita ngomong orang-orang itu. Cuma hari ini yang Islam tak loncati, tak tulis ringkesnya. Kalau saya bacakan aja ya, kalau tak jelaskan nggak nyampe. Katanya Ghazali, kebaikan itu dan yang menuju kebahagiaan itu ada 4. Yang pertama, kebaikan keutamaan jiwa, isinya ilmu, hikmah, iffah, menjaga diri, berani dan adil. Terus tubuhmu itu akan bahagia kalau punya 4 karakter: sehat, kuat, cakep, jamal, indah, dan panjang umur. Berkurang salah satu kamu akan sumpek. Panjang umur sih, sehat sih, kuat sih, tapi jelek. Loh ya kan sumpek kan kamu juga. Ya. Jadi pokoknya harus ada 4-4-nya baru kamu akan bahagia. Atau kalau yang dari luar, itu yang biasanya bikin bahagia itu harta, keluarga, kehormatan, dan keturunan. Itu akan bikin bahagia. Dan hubungannya sama Tuhan yang bikin bahagia 4 hal. Dapat hidayah dari Allah, atau dapat lindungan dari Allah, atau dapat bimbingan dari Allah, atau dapat bantuan dari Allah. 4 itu yang bisa bikin orang bahagia. 1, 2, 3, 4. Kalau 4 jenis ini kamu kuasai semua, berarti kamu ketemu dengan kebahagiaan yang sejati. Tapi biasanya ya berat. Seandainya 3 yang atas nggak bisa, paling tidak perolehlah kebahagiaan yang terakhir, keutamaan taufik. Itu menunjukkan bahwa Allah sayang padamu. Kamu masih dikasih hidayah, dikasih lindungan, dikasih bimbingan, dan dikasih bantuan. Yang 3 yang atas, monggo. Urusan fisik, kamu tidak cakep juga tidak apa-apa, tidak kuat tidak apa-apa, tidak panjang umur juga tidak apa-apa, asal sayang sama Allah, sayang padamu. Kan justru ketika kamu dipanggil cepat, kan cepat menyatu dengan kecintaanmu. Jadi itu logikanya Ghazali. Kalau Ibnu Maskaweh, ada kebahagiaan fisik, kebahagiaan mental, kebahagiaan intelektual, kebahagiaan moral, kebahagiaan spiritual. Penjelasannya kapan-kapan. Ya paling tidak kamu ngerti lah. Kalau fisik itu ya yang kelihatan-kelihatan. Kebahagiaan mental itu kalau kamu dengerin musik, lihat lukisan, nonton film, itu kan mentalmu yang sedang kamu kasih gizi biar bahagia. Intelektual itu ilmu, pengetahuan. Semakin banyak ilmu, semakin banyak pengetahuan, hidupmu akan semakin bahagia. Moral itu kesalehan, perbuatan baik. Semakin perbuatanmu soleh, biasanya hidupmu semakin bahagia. Spiritual itu hubungan sama Allah, hubungan sama Tuhan. Yang ini kebahagiaannya lebih abadi. Kan ada yang tanya, Pak, sholat itu kan mencegah
fahsya dan mungkar. Kalau saya sudah bisa mencegah fahsya dan mungkar, apa masih butuh sholat? Masih. Kenapa? Kamu kan ingin bahagia secara spiritual. Dan kebahagiaan spiritual itu antara lain kamu peroleh lewat sholat. Entah itu bisa melahirkan tanha anil fahsya wal mungkar atau enggak. Dan kalau sholatmu benar, tanha anil fahsya wal mungkar itu bonusnya. Oke. Tapi next time kita bahas yang Ibnu Miskaweh ini. Kitabnya judulnya Tartibus Sa'adah. Kalau teori umum kebahagiaan kontemporer biasanya pakai 4 level ini. Jadi ada kebahagiaan yang seketika, ada kebahagiaan short term, ada yang long term. Ini bukan nginep di hotel ya, ada yang short term, long term. Ada yang enduring. Kamu yang pengalaman kok ketawa. Yang diam apa lagi? Batin. Oke. Jadi yang immediate itu yang pleasure tadi, seneng tadi. Dahaga minum, itu kan seneng. Lapar makan, itu immediate langsung. Tapi ya nikmatnya juga langsung. Kalau sudah nggak makan, ya nikmatnya makan hilang. Ada yang short term. Short term itu achievement, pencapaian. Pencapaian tertentu. Misalnya, wah saya bisa teori ini. Wah saya bisa IP-ku 4. Wah itu kan achievement. Itu lumayan lebih panjang. Di atas itu ada long term. Tidak sekedar pencapaianmu, tapi sumbanganmu apa pada orang lain, pada masyarakat. Itu lebih panjang lagi. Tidak sekedar kamu bisa nulis buku, tapi bukumu ternyata dibaca banyak orang dan bermanfaat. Itu lebih long term. Dan yang puncak, ultimate good. Ultimate good itu kebahagiaan puncak. Itu enduring. Enduring itu panjang sekali. Ada yang menerjemahkan selamanya. Ya hubungannya sama spiritualitas dan ketuhanan tadi. Itu 4 level of happiness. Ini teori-teori kebahagiaan kontemporer pakai ini biasanya. Terserah kamu mau milih bahagia yang immediate, atau short term, atau long term, atau yang enduring. Tergantung keuanganmu. Ya pilihanmu sendiri. Oke. Ada beberapa menurut saya bagus. Banyak sekali ayat-ayat kebahagiaan itu. Tak ambil yang aneh-aneh. Ada kalimatnya Joseph Edison. Menurut saya bagus. 3 hal yang sangat penting kalau kamu ingin bahagia adalah ada sesuatu untuk dikerjakan, ada seseorang untuk dikasihi, dan ada sesuatu untuk diharapkan. Kalau kamu punya 3 ini, kamu akan bahagia. Sesuatu untuk dikerjakan banyak Pak, PR saya banyak yang belum selesai. Yang diharapkan, dicita-citakan apalagi Pak. Cuma yang dikasihi tidak ada Pak. Belum, berarti bahagianya belum lengkap. Oke, Helen Keller. Helen Keller ini Amerika, sastrawan. Ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu yang lainnya terbuka. Tetapi seringkali kita terlalu lama melihat pintu yang tertutup itu, sehingga kita tidak melihat pintu yang terbuka. Jadi jangan terlalu lama sumpek. Sumpek itu kamu kasih waktu. Sumpek, oke, tak kasih waktu 2 hari ya. Awas, besok hari ketiga jangan sumpek lagi loh. Kita mikir yang lain deh. Tidak apa-apa, daripada kamu bawa terus tiap hari. Mending kamu kasih, bolehlah sumpek nih, jangan lama-lama lah. Di deadline aja. Kenapa? Jangan-jangan ada pintu yang terbuka dan kamu asik dengan sumpekmu, kamu lupa ada pintu yang terbuka. Jangan dikira. Makanya tadi saya bilang hidup ini kompleks. Semua yang kamu hadapi hari ini itu hanya satu sisi dari hidupmu. Ngaji ini satu wajah, kuliah satu wajah, orang tuamu wajah yang lain, adikmu wajah yang lain, masyarakatmu wajah yang lain. Banyak urusanmu masih. Jangan asik di satu wilayah dan lupa wilayah yang lain. Apalagi mungkin kesempatan-kesempatan yang terlewatkan. Oke. Lao Tzu. Dulu pernah kita kaji orang ini. Jika Anda mengalami depresi, Anda hidup di masa lalu. Jika Anda cemas, Anda hidup di masa depan.
maka kamu harus bahagia. Bahagia itu berarti hidup sekarang. Pak, besok kalau habis lulus S2 ngapain ya Pak? Itu cemas, berarti kamu hidup di masa depan. Ya kan? Oh, ya, jadi wis nggak usah dipikir, wong sekarang tugas makalah aja belum selesai. Jadi mikir yang sekarang biar kamu bahagia. Jadi dan juga jangan hidup di masa lalu ingat wah dulu ya enaknya, nggak usah. Jadi hidup di masa kini. Marcel Pagnol, ini orang Perancis. Alasan mengapa orang sulit menjadi bahagia, itu dia menyebut ada 3. Yang pertama, mereka selalu melihat masa lalu lebih baik daripada yang sebenarnya. Masa kini selalu dilihat lebih buruk daripada yang seharusnya. Dan masa depan dianggap tidak ada harapan. Itu biasanya orang sulit bahagia. Kamu hidup kamu anggap masa lalu selalu lebih baik. Kemarin waktu ada Pak Harto kamu demo-demo kamu turunkan. Begitu Pak Harto jadi masa lalu, piye le, enak zamanku toh. Ya kan? Kamu anggap masa lalu selalu, dan masa sekarang kamu anggap selalu lebih buruk. Habis Pak Harto ada SBY waktu SBY kamu caci maki habis-habisan. Begitu SBY lewat, wah itu mending SBY dulu, apa Jokowi sekarang itu. Jokowi sekarang lebih buruk. Dan karena sekarang lebih buruk, masa depan kamu anggap gelap. Gimana Indonesia besok ini di tangannya Jokowi? Gimana kan selalu begitu. Dan itu pasti kamu tidak akan bahagia. Kebahagiaanmu kamu taruh di masa lalu terus. Itu Pagnol. Bahagia bukan berarti kehidupan ini sempurna, tapi bahagia berarti Anda memutuskan untuk memandang melampaui ketidaksempurnaan. Jangan nyari yang sempurna baru bahagia. Tidak mungkin. Terimalah ketidaksempurnaan itu, baru kamu bisa bahagia. Ini yang Cina, menurut saya menarik. Kalau kamu ingin bahagia 1 jam, tidur siang. Kalau kamu ingin bahagia 1 hari, mancing oh. Iya. Kalau kamu ingin bahagia 1 tahun, warisi kekayaan, cari warisan. Kalau kamu ingin bahagia seumur hidup, bantulah orang lain. Oh itu Cina. Ya jadi enak tuh, kamu ingin bahagia 1 jam itu gampang, kamu bisa tidur siang itu wis nyaman. Atau pengen bahagia sehari, mancing. Terus kalau kamu tidak percaya praktekolah, nyoba mancing, itu kamu bisa bahagia sehari. Ya itu sebenarnya targetnya yang paling akhir itu. Kalau kamu ingin bahagia terus, bantulah orang lain. Oke, itu kebahagiaan. Silahkan cari referensi sendiri buat dirimu masing-masing. Apa dan bagaimana enaknya untuk nyari hidup yang bahagia. Karena tidak ada manusia yang tidak ingin bahagia.